Jangan tidur larut malam, Pak. Batasan tidur jam berapa, Pak? Jam 11 paling telat. Harus sudah tidur. Kenapa? Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya, Pak. Dimana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver loh, Pak. Fungsi jantung ada berapa, Pak? Fungsi jantung satu. Fungsi jantung tugasnya untuk mompa darah. Fungsi ginjal ada berapa? 2. Absorpsi dan filtrasi. Fungsi liver 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah liver. Liver akan rusak manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak, Pak. Ini salah satu penyebab diabetes. Bukan hanya kerusakan pankreas, tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes, Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya, livernya pun rusak, ususnya pun rusak. Makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami itu bukan hanya ngobatin pankreas, tapi 3 organ penting ini saya obati: usus, liver, dan pankreas. Kebanyakan kenapa kalau dalam pengobatan tradisional mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas, ya kan? Tapi di sini dalam pengobatan holistik, orang yang kena liver itu 3 organ ini pasti rusak: usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi, jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1 boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, setengah 3 ya monggo. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, air putih, Pak, dijaga 2 liter sehari. Bagaimana cara minumnya yang baik? Rasulullah sudah ngajarin kita ada 6 sunnah. Harus duduk, pakai tangan kanan, seteguk demi seteguk, membaca basmalah di saat minum, diakhiri dengan alhamdulillah, kan begitu. Ya, pagi hari minum 1 gelas, bangun tidur sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh teh, tapi juga dibilas dengan 1 gelas air putih. Sebelum mandi nanti, Pak, minum air hangat. Kalau Bapak mandinya pakai air dingin boleh, tapi sebelum mandi minum air hangat, biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin di saat kita kena air dingin. Sampai maghrib pastikan 2 liter sudah masuk dalam tubuh kita. Malam mau tidur, tolong perhatikan Ibu ya, malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Nggak boleh minum malam itu segelas sampai 2 gelas mau tidur. Cukup seteguk 2 teguk saja. Karena kalau sampai kita minum mau tidur 1 gelas besar, ginjalnya malah rusak, Pak. Ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin, insya Allah kita sehat. Nah, untuk penjelasan atau materi puasa, nanti bisa hubungin staf saya. Nanti di bulan Ramadan tahun ini, kalau memang masih ada slot 1 sampai hari ke-20, saya bisa mengisi manasik kesehatan yang berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan. Insya Allah kalau memang masih ada slot waktunya, karena kita di bulan Ramadan hanya 20 hari kita mengisi manasik. Ya, oke, itu yang keempat. Langkah keempat. Langkah 1, 2, 3, 4. Langkah kelima. Nah, sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin membacakan sebuah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Tapi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu bukan liver, Pak. Yang dimaksud Rasulullah adalah hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, dan sebagainya. Penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, tidak ada orang stres itu sehat, betul tidak, Pak?
Tidak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul tak? Bahkan Rasulullah menganjur senyum adalah ibadah. Senangkan orang lain, permudah urusan orang lain, insya Allah kita sehat.